Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah dengan nomor induk mahasiswa L1A120001. Saya dari kelas R001. Materi ini tentang fisiologi pohon dari mata kuliah materi tentang pengaruh-pengaruh fotosintesis dari mata kuliah fisiologi pohon, dengan dosen pengampu Ibu Suci atau Suci Ratnapuri SP MSI. Langsung saja kita mulai ke materi pertamanya, fisiologi pohon yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada dua, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar ada 5, ada cahaya, suhu, karbon dioksida, air, dan unsur hara. Faktor dari dalam yaitu klorofil, stomata, daun, dan kandungan karbohidrat. Pengaruh faktor dari lingkungan juga berpengaruh, yaitu pada pagi hari faktor yang berpengaruh adalah intensitas cahaya. Jika pada siang hari, faktor yang berpengaruh adalah stres air, stomata, kemudian absorpsi karbon dioksida. Faktor tempat juga termasuk yang mempengaruhi fotosintesis. Misalnya pada daerah temperate, fotosintesis dibatasi oleh intensitas cahaya yang rendah. Pada daerah tropis, fotosintesis dibatasi oleh musim kemarau, misalnya air. Pada musim hujan, misalnya intensitas cahaya. Faktor luar, yang pertama cahaya. Titik kompensasi cahaya, intensitas cahaya yang menyebabkan karbon dioksida yang diserap untuk fotosintesis setara dengan yang dikeluarkan pada proses respirasi. Dengan begitu, tergantung pada tanaman, pada spesies tanaman, tipe daun, daun ternau, umur daun, suhu tinggi, konsentrasi karbon dioksida di udara. Maksud dari daun ternau atau daun terbuka, intensitas cahaya naik, fotosintesis naik sampai terjadi kejenuhan cahaya. Intensitas cahaya terlalu tinggi, fotosintesis menurun. 80% PAR diserap daun. Kemudian 20% diteruskan atau dipantulkan ke fotosintesis dipengaruhi oleh kecepatan fotosintesis dipengaruhi oleh posisi daun di tajuk. Kecepatan fotosintesis di bagian dalam tajuk tergantung pada bentuk dan kelebatan tajuk. Dapat kurang air dari 2% dari bagian luar tajuk.
Adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya. Tanaman toleran dapat hidup di bawah tegakan dengan intensitas cahaya rendah. Fotosintesis lebih menyukai tanaman yang suka cahaya. Contohnya ganyong, garut, iles-iles, dan meranti muda. Tanaman intoleran sangat peka terhadap kekurangan cahaya. Rata-rata fotosintesis lebih tinggi per unit daun area. Titik jenuh cahaya lebih tinggi. Contohnya jati, pinus, dan sebagainya. Satu B, kandungan air. Kandungan air berperan secara langsung dengan masuk ke dalam proses kimia, berkombinasi dengan karbon dioksida atau CO2 membentuk karbohidrat. Secara tidak langsung, dengan memelihara tubriditas sel, daun dengan demikian stomata tetap terbuka dan memberi jalan pengambilan karbon dioksida. Jika kekurangan air dapat menyebabkan penutupan stomata, pengurangan luas area daun, pengguguran prematur daun, dan penurunan kadar air protoplasma. 1C, kandungan karbon dioksida. Bahan baku sintesis adalah karbohidrat. Fotosintesis meningkat 2 kali pada konsentrasi karbon dioksida 1000 ppm. Kandungan karbon dioksida bukan pembatas, menjadi konsentrasi karbon dioksida normal udara 330 ppm pada tahun 1976 dan 300 ppm pada beberapa dekade sebelumnya. 1D, mineral subnutrien atau nutrisi tanah. Secara langsung dengan mengurangi sintesis klorofil bila kekurangan. Kemudian secara tidak langsung dengan pengurangan luas daun, perubahan struktur daun, dan aktivitas stomata. Faktor berikutnya adalah temperatur. Sebagian besar tumbuhan tropik bersuhu 5-40 derajat Celcius. Pengikatan karbon dioksida dipengaruhi oleh suhu melalui proses antagonistik, yaitu pada suhu rendah dan pada suhu tinggi. Pada suhu rendah, proses meningkat dengan meningkatnya suhu. Pada suhu tinggi, fiksasi karbon dioksida menurun dengan meningkatnya suhu, yaitu secara langsung kerja enzim, jika secara tidak langsung transpirasi dan penutupan stomata. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan kerusakan protoplasma.
कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा, हुआ है पहली बार, होता है एक बार, फिर ना होगा ये दोबारा. Satu F, polusi udara dan kimikalia. Efek dari substansi terhadap fotosintesis melalui penutupan stomata menghambat pengikatan karbon dioksida, mengubah metabolisme daun, mengubah anatomi daun, dan keseimbangan panas daun. Contoh, fungisida, radiasi nuklir, dan antitranspiran. Faktor dalam, yaitu faktor kandungan klorofil. Jumlah klorofil bervariasi tergantung pada jenis lingkungan dan umur daun. Semakin besar jumlah klorofil, semakin besar kecepatan fotosintesis. Faktor stomata, 2B stomata, celah dalam epidermis dibatasi oleh dua sel epidermis, yaitu sel penutup atau pelindung, Wurtz cell. Pada dikotil, sel penutup berbentuk lengkung, contoh seperti kacang merah atau ginjal. Jumlah stomata beragam, dapat ditemukan pada dua permukaan daun atau satu permukaan daun saja. Kecepatan fotosintesis dipengaruhi oleh jumlah stomata, ukuran stomata, kontrol pembukaan dan penutupan stomata, berpengaruh pada difusi karbon dioksida. Berikut ada letaknya stomata. Stomata terletak di sini. Ada cuticula, upper epidermis, dan sebagainya. Di sini terletak stomata. Terdapat ada celah di antara keduanya. Dan ini untuk stomata seperti ginjal yang saya bilang tadi. Kemudian faktor berikutnya adalah umur daun. Kecepatan fotosintesis rendah pada daun muda meningkatnya dengan meningkatnya umur maksimal pada kondisi full expanded leaf, kemudian menurun secara perlahan. Perbedaan fisiologi maupun anatomi memberikan respon yang berbeda terhadap intensitas cahaya. Pengaruh umur daun terhadap fotosintesis seperti berikut. Akumulasi karbohidrat. Akumulasi yang berlebihan dapat menghambat fotosintesis, feedback inhibition. Keberhasilan pertumbuhan tanaman ditentukan oleh efisiensi tanaman dalam memproduksi karbohidrat melalui fotosintesis. Pada daun terbuka, terkena sinar matahari yang lebih banyak, kandungan klorofil lebih rendah, menjadikan hijau lebih terang. Daun lebih kecil dan tebal, kandungan mesofil, klorofil, enzim per unit area daun lebih besar karena lebih tebal. Resistansi stomata dan mesofil terhadap difusi karbon dioksida lebih rendah, kejenuhan cahaya lebih tinggi, kecepatan fotosintesis lebih tinggi per unit area daun. Untuk daun terbuka, fotosintesis lebih efisien. Sedangkan untuk daun tertutup, fotosintesis kurang efisien.
Daun yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, kandungan klorofil lebih besar, akumulasi, warna lebih gelap, unit klorofil A per B lebih banyak atau B lebih banyak, daun lebih lebar dan tipis, kapasitas fotosintesis lebih rendah. Mungkin sekian dari saya tentang materi tentang pengaruh-pengaruh fotosintesis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.